Sampurasun sadayana, kembali lagi dengan FPL Cisun. Hari ini gua ingin melanjutkan pembahasan mengenai pemain terbaik FPL dari masing-masing tim. Ini adalah part 2. Jadi bagi kalian yang belum nonton part satunya, boleh ditonton juga ya part satunya karena di sana ada pembahasan 10 tim pertama, di mana di part 2 ini gua hanya akan bahas 10 tim yang belum dibahas di part satu itu. By the way, gue juga lagi happy banget nih hari ini karena Everton berhasil mendatangkan pemain yang menurut gue cukup bagus dan akan berimpact cukup besar di Everton musim depan ya, yaitu Arnaud Danjuma dari Villarreal. Semoga dia bisa konsisten dengan permainannya sehingga membantu Everton bisa bermain lebih baik lagi. Oke, langsung aja kita bahas ke tim yang pertama. Tim pertama yang gue mau bahas adalah Liverpool dengan FPL legend yaitu Mo Salah, lalu Alexander-Arnold dan Darwin Núñez. Untuk Mo Salah mungkin gue nggak perlu bahas banyak, kita semua udah tahu ya begitu hebatnya Salah di Liga Inggris bersama Liverpool. Dan pantas menurut gue sih dihargai 12,5 juta, harga yang cukup tinggi ya, kedua tertinggi setelah Erling Haaland. Untuk tren Alexander-Arnold ini di musim lalu Jurgen Klopp lebih sering memainkan dia sebagai posisi gelandang ya, gelandang tengah dibandingkan dengan bek kanan seperti sebelum-sebelumnya. Ini tentu menjadi sebuah advantage tersendiri di mana di FPL ini dia masih dikategorikan sebagai pemain bertahan. Sehingga untuk harga 8 juta ini masih worth it sih menurut gua. Musim lalu pun memang bukan musim terbaiknya dia, tapi dia masih bisa mencatatkan 11 assist. Pencapaian yang luar biasa ya. Yang ketiga ada Darwin Núñez. Darwin Núñez ini tahun lalu kita lihat sendiri bahwa dia kadang banyak gagalnya ya. Umpan-umpan yang sudah matang tidak bisa diselesaikan dengan baik gitu. Peluang-peluang yang matang. Tapi gua rasa ini bisa jadi breakthrough season-nya bagi Darwin Núñez. Karena terbukti di pre-season sampai dengan saat ini dia sudah mencetak 3 gol dan 1 assist. Memang ada resikonya ketika kita masukkan Darwin Núñez adalah resiko rotasi. Di mana untuk posisi penyerang bisa juga dimainkan oleh Diogo Jota maupun Cody Gakpo ya. Kita juga mesti wait and see bagaimana sih Darwin Núñez di timnya Liverpool saat ini mendapatkan tempat nomor 1 atau tidak. Mungkin uh, strategi yang bisa diterapkan kita pasang 1 atau 2 pemain dulu untuk Liverpool karena dari segi pertandingan pun masih so-so ya, tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit juga. Ketika sudah terlihat pattern-nya, siapa yang dimainkan, mungkin kita bisa masukin aset kedua dan aset ketiga untuk pemain Liverpool. Oke. Selanjutnya adalah tim promosi, yaitu Luton Town. Untuk Luton Town ini, gue merekomendasikan 3 pemain, yaitu Carlton Morris, Alfie Doughty, dan Amari Bell. Carlton Morris adalah striker utama mereka di divisi Championship musim lalu dengan 20 golnya, cukup produktif ya, dengan harga 5,5 juta di FPL musim ini. Untuk Alfie Doughty ini merupakan back sayap mereka yang cukup sering melakukan overlapping ke depan juga dan berhasil membuat 2 gol dan 5 assist musim lalu. Sehingga dengan harga 4,5 juta ini cukup menarik. Cuman yang harus diperhatikan ya Luton ini bisa nggak sih dia clean sheet terus nih tiap minggunya gitu kan, atau bakal kebobolan banyak. Ini kan akan mempengaruhi poin FPL bagi back juga kan. Dan yang terakhir dari Amari Bell, seorang back tengah yang dihargai dengan harga 4 juta saja. Ini cukup menarik sih karena dia bisa main terus, konsisten reguler bermain setiap minggunya, namun dengan harga yang sangat murah yaitu 4 juta. Selanjutnya adalah tim juara bertahan yaitu Manchester City. Di sini ada Erling Haaland, Kevin De Bruyne dan Phil Foden. Untuk Erling Haaland mungkin gak perlu banyak
didiskusikan lagi, kita semua udah tahu betapa luar biasanya dia musim lalu, musim perdana dia bersama City, menjadi top skor Liga Inggris juga, dan saat ini eee, dia adalah pemain dengan kepemilikan terbanyak ya, bagi manajer FPL yaitu 86%. Sungguh angka yang luar biasa ya. Jadi hampir semua pemain FPL itu memasukin, si Haaland ini di timnya. Nah, untuk selanjutnya ada Kevin De Bruyne. Untuk KDB ini, memang usianya sudah tidak muda lagi ya. Sekarang dia sudah menginjak 32 tahun, dan musim lalu pun beberapa kali mengalami cedera. Tapi dengan kepergian Ilkay Gundogan, menurut gua De Bruyne masih akan menjadi pilihan utama sih bagi Pep. Dan raja assist ini musim lalu menorehkan 18 assist. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Selanjutnya yang ketiga adalah Phil Foden. Phil Foden ini cukup menarik menurut gua. Tahun lalu dia menorehkan tingkat produktivitas yang paling tinggi ya di City selama dia bermain di City, yaitu dengan 11 gol dan 7 assist. Namun untuk Phil Foden ini resiko terbesarnya adalah rotasi, teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Pep ini sangat sering melakukan rotasi dan nggak tahu siapa yang dipasang di wing kiri, di wing kanan, atau di belakang striker ini kita semua nggak ada yang tahu ya. Dan Foden sendiri musim lalu hanya start di 22 pertandingan saja. Untuk musim ini sebenarnya dengan kepergian Mahrez mungkin akan membuat Foden lebih sering dimainkan. Tapi kita juga nggak ada garansi yang menjamin hal itu akan terjadi ya. Tapi menurut gua wajib dicoba sih bagi kalian yang berani mengambil resiko gitu ya. High risk, high return untuk memasukkan Phil Foden ini. Karena potensi returnnya juga sangat besar. Selanjutnya dari tim yang paling banyak fansnya, yaitu MU. Dari MU gue rekomen Marcus Rashford, Bruno Fernandes, dan juga Luke Shaw. Untuk Marcus Rashford, musim lalu merupakan musim terbaiknya Marcus Rashford selama dia main di MU ya, dengan 17 gol dan 7 assist. Sekarang harganya udah naik nih jadi 9 juta. Dimana musim lalu gue inget banget harganya cuma 6,5 juta. Karena 2 musim sebelumnya itu dia mainnya cukup nggak bagus lah ya di MU. Musim ini gue rasa dia akan tetap jadi tumpuan MU di lini depan. Dan untuk Bruno Fernandes sendiri harganya cukup murah, cukup reasonable, yaitu 8,5 juta, tetap menjadi motor serangannya MU. Dan juga dia merupakan penendang penalti utama dan juga free kick ya. Jadi ada kesempatan dia bisa memperoleh banyak poin dari set piece. Gua pribadi sih sangat pengen memasukkan dua pemain ini di draft pertama tim gua ya, karena dua-duanya menurut gua masih cukup oke dari sisi harga. Yang ketiga ada Luke Shaw. Luke Shaw dihargai 5,5 juta, bermain sebagai back kiri, dan juga lumayan sering maju ke depan dan mengancam dengan assist dan maupun crossingnya ya. Di sisi kiri MU juga nggak banyak pilihan, mungkin ada Tyrell Malacia, tapi gue yakin Ten Hag masih akan memainkan Luke Shaw. Jadi Luke Shaw ini bisa juga menjadi pilihan kalian nih untuk tim FPL kalian. Next ada tim yang main di Liga Champions juga musim depan, yaitu Newcastle. Untuk Newcastle gue rekomen 3 pemain, Callum Wilson, Alexander Isak, dan juga Sven Botman. Untuk Callum Wilson, gue mau bahas sedikit. Tahun lalu dia cukup produktif ya, dengan 18 golnya di Liga Inggris, dan juga terpilih sebagai skuad Inggris, timnas Inggris di World Cup. Mungkin pada saat Alexander Isak masuk nih, kan dia baru dibeli nih dari Real Sociedad ya musim lalu. Gue pikir posisi Wilson ini akan tergeser oleh Alexander Isak di posisi depan.
Ternyata enggak ya, teman-teman. Wilson tetap menjadi pilihan utama di depan oleh Eddie Howe dan Isak juga bisa bermain bersamaan ternyata. Terkadang Isak agak sedikit ke kiri ya sebagai wing kiri. Tapi dua-duanya ini produktif. Isak juga mencetak 10 gol dari 17 pertandingan sebagai starternya. Sehingga dua pemain ini cukup menarik nih menurut gua untuk Newcastle musim depan. Semoga Newcastle masih bisa di papan atas ya, masih bisa bersaing. Yang ketiga adalah Sven Botman. Sven Botman dihargai sangat murah menurut gua, hanya 4,5 juta saja sebagai center back yang konsisten dimainkan sebagai starter untuk tim dengan defensif yang cukup bagus dan juga cukup banyak clean sheet musim lalu ya seperti Newcastle. So sorry banget nih gua nggak masukin dua FPL hero-nya Newcastle musim lalu, yaitu Miguel Almiron dan Kieran Trippier. Untuk Almiron sendiri, gua ada feeling ya bahwa Almiron ini tahun lalu hanya one season wonder gitu. Tahun ini mungkin performanya nggak akan sebaik musim lalu, mungkin gua salah ya teman-teman. Untuk Kieran Trippier kenapa gua nggak masukin sebagai top recommendation? Karena menurut gua harganya tahun ini cukup mahal nih dengan 6,5 juta. Mungkin dia masih akan berkontribusi banyak karena dia juga sering ambil set piece ya. Eee, tapi dengan harga 6,5 juta, gua pikir masih banyak opsi lain untuk posisi back yang lebih murah harganya. Next adalah Nottingham Forest yang pada musim lalu selamat dari zona degradasi ya dan finish di posisi 16. Untuk Nottingham Forest, gue rekomen Morgan Morgan Gibbs-White, Brennan Johnson, dan juga kiper yaitu Wayne Hennessy. Untuk Gibbs-White dan Johnson ini merupakan dua pemain dengan poin FPL tertinggi ya musim lalu bagi Nottingham Forest. Di mana dua-duanya cukup produktif di lini depan Nottingham Forest ya. Mereka adalah andalannya lah bagi Nottingham Forest. Dan juga untuk tahun ini menurut gue mereka masih diandalkan karena dari sisi lini depan Nottingham Forest musim ini nggak terlalu belanja banyak pemain. Untuk Wayne Hennessy ini cukup menarik karena kiper mereka musim lalu yaitu Keylor Navas itu sudah kembali ke tim asalnya ya yaitu PSG karena musim lalu dia hanya dipinjemin ke Nottingham Forest. Jadi untuk harga 4 juta ada kemungkinan dia bisa menjadi pilihan kiper utama ya bagi Nottingham Forest. Ataupun sebagai cadangan juga masih oke karena harganya yang sangat murah. Oke, selanjutnya dari tim promosi lainnya yaitu Sheffield United. Sebenarnya bagi gua dari sisi FPL sih gua kurang setuju ya jika kita memasukkan banyak pemain dari tim promosi di awal-awal game week kita, di awal-awal draft tim kita. Meskipun mereka tuh menarik karena harganya biasanya murah-murah nih guys. Tapi gue sih prefer untuk pemain yang sudah teruji ya di Liga Inggris tentunya. Karena kita kan nggak tahu bagaimana mereka beradaptasi di Liga Inggris. Kita juga nggak tahu bagaimana rotasi pemain yang akan mereka lakukan. Tapi oke, untuk Sheffield ini gue ada 3 pemain, yaitu Ilman Ndiaye, Anel Ahmed Hodzic, dan juga George Baldock. Ndiaye ini merupakan pemain utama mereka nih, pemain kunci mereka di lini depan musim lalu yang sangat subur juga di divisi Championship. Untuk Ahmed Hodzic ini merupakan seorang back, tapi surprisingly cukup bisa membuat gol. Terbukti musim lalu dia berhasil mencetak 6 gol dan 2 assist. Mudah-mudahan bisa jadi the next John Lundstram ya. Untuk para FPL managers yang udah main lama pasti nggak akan lupa sama Lundstram dari Sheffield United. Next ada George Baldock yang harganya sangat murah yaitu 4 juta saja, tapi dia konsisten bermain sebagai starter nih. Jadi menurut gua Baldock ini juga pilihan yang oke ya jika kita mencari pemain murah. Selanjutnya adalah Tottenham Hotspur. Untuk Spurs gua akan merekomendasikan ya ini sebenarnya pilihan yang
kalian udah pasti tahu ya, yaitu Harry Kane dan Heung-min Son. Serta yang ketiga ada pemain baru mereka yang baru dibeli dari Leicester City ya, yaitu James Maddison. Untuk Harry Kane ini isunya sekarang lagi kencang nih bahwa dia akan ditransfer ya ke Bayern Munchen. Dan jika ini terjadi, mungkin menurut gua keuntungannya ada di Son atau Richarlison. Kalian bisa targetin dua pemain itu karena kemungkinan posisi striker itu akan diisi oleh mereka berdua. Untuk Son, musim lalu bukan merupakan musim yang baik ya buat dia, di mana musim sebelumnya lagi dia merupakan top skor Liga Inggris, tapi musim lalu dia hanya bisa mencetak 10 gol dan 6 assist saja. Diharapkan musim ini dia bisa kembali ke performanya dan kembali lagi jika Harry Kane beneran dijual nih oleh Daniel Levy, Son mungkin menurut gua akan sangat oke ya untuk FPL dengan harga 9 juta saja. Untuk James Maddison, menurut gua masih oke, menjadi pilihan yang oke juga. Seperti yang kita tahu di Leicester juga dia selalu jadi pilihan utama di lini tengah ya, dengan posisi nomor 10. Mungkin dia bisa di Spurs ini mungkin dia bisa main di depannya Bentancur atau Højbjerg ya. Selain 3 pemain ini mungkin ada Pedro Porro yang menurut gua cukup oke juga, yaitu back sayap dengan harga 5 juta yang sering melakukan overlapping ke depan dan juga bisa menciptakan gol maupun assist. Oke, itu aja untuk Spurs. Selanjutnya adalah West Ham United yang merupakan juara UEFA Conference League ya musim lalu. Namun di Liga Inggris kurang baik performance-nya, hanya berhasil finish di ranking 14. Tapi dia musim depan akan tetap berlaga di Europa League ya, karena statusnya juara Conference League musim sebelumnya. Untuk West Ham ini ada Jarrod Bowen, Aaron Cresswell, dan Areola. Jarrod Bowen merupakan pemain utama mereka nih di sisi depan. Bisa bermain sebagai winger kanan maupun nomor 10 juga, terkadang sebagai false nine. Dan menurut gue dia akan dipercaya oleh David Moyes untuk musim ini menjadi pilihan utama juga. Dan hopefully akan menjadi penendang penalti utama juga ya, selain Said Benrahma. Selanjutnya ada Aaron Cresswell. Cresswell ini menurut gue untuk harga 4,5 juta cukup murah karena dia merupakan pilihan utama di posisi back kiri dan juga sering mengambil set piece ya, baik corner maupun free kick. Jadi menurut gue 4,5 juta untuk Cresswell masih oke. Selanjutnya ada Alphonse Areola di posisi kiper. Ini merupakan kiper cadangannya West Ham sebetulnya, tapi karena harganya murah dan ada isu Lukas Fabianski yang merupakan kiper utama mereka ini ada isu dijual. Jadi ada kemungkinan pemain dengan harga 4 juta menjadi kiper utama. Itu merupakan hal yang cukup baik ya dari sisi FPL. Oke, itu aja untuk West Ham. Tim terakhir yaitu Wolves. Untuk Wolves ini gue sebenarnya sedikit bingung ya mau merekomendasikan siapa karena performance mereka sebenarnya tahun lalu nggak cukup bagus menurut gue. Mereka adalah tim dengan gol terendah ya, gol paling sedikit di Liga Inggris dengan hanya 31 gol dalam satu musim. Apalagi di tahun ini mereka kehilangan striker utama mereka yaitu Raul Jimenez yang ditransfer ke Fulham. Sehingga untuk Wolves ini mungkin gue akan rekomen Matheus Cunha dan Goncalo Guedes di sisi depan. Dengan harapan mereka berdua ini bisa menggantikan posisinya Raul Jimenez ya di posisi striker. Sebenarnya Goncalo Guedes ini pernah menjadi pemain yang gue cukup suka di Valencia karena mainnya cukup atraktif, daya serangnya cukup bagus dan insting golnya juga cukup baik. Mudah-mudahan dia bisa main cukup bagus ya musim depan bersama Wolves, apalagi dengan manajer baru mereka yaitu Jolan Lopetegui. Selanjutnya di pemain ketiga adalah Nelson Semedo yang merupakan bek kanan. Semedo ini menurut gue pilihan yang cukup baik, harganya cukup murah 4,5 juta dan juga bermain suka lebih menyerang ya. Diharapkan juga defense-nya Wolves ini bisa membaik dari musim lalu sehingga pilihan back Wolves ini menjadi pilihan yang oke juga dari sisi FPL.
Oke, sekian dulu untuk video part 2-nya kali ini. By the way, bursa transfer pemain masih berjalan ya teman-teman. Jadi mungkin akan banyak perubahan juga ke depannya mengenai pemain-pemain yang bisa kita targetkan untuk masuk ke tim FPL kita. Jadi ikutin terus channel ini ya teman-teman. Oh ya, gue juga mau pengumuman bahwa Liga FPL dari FPL Cisun sudah dibuka ya. Tentunya pendaftarannya gratis dan ada hadiah bagi para pemenang. Jadi jangan lupa join liganya karena ini free. Nanti link pendaftarannya akan gue cantumkan di deskripsi video ini ya. Oke, support terus channel ini dengan memberikan like dan subscribe-nya teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya.